Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah metabolisme gizi mikro. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi mengenai metabolisme salah satu vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin E dan vitamin K. Ya, vitamin E sendiri sering disebut sebagai tokoferol, dan vitamin ini banyak didapatkan pada bahan pangan, khususnya pada sumber nabati. Di alam terdapat 4 jenis, yaitu ada alfa tokoferol, beta tokoferol, kemudian gamma tokoferol, dan theta tokoferol atau tokotrienol. Nah, tokotrienol ini memiliki 3 ikatan rangkap di dalam strukturnya dan dinilai secara aktivitas biologisnya kurang aktif sebagai vitamin E. Kemudian karakteristik utama dari vitamin E ini di dalam tubuh manusia, peranannya adalah sebagai antioksidan bersama dengan vitamin C ini yang merupakan antioksidan eksternal atau yang tidak disintesis secara endogenus di dalam tubuh manusia. Nah, ini secara struktur ya, ada beberapa bentuk tokoferol, ada alfa, kemudian beta, gamma, dan theta dengan posisi yang berbeda-beda gugus fungsinya. Nah, saya langsung masuk ke dalam penyerapan. Jadi tadi dominan ada pada pangan nabati, terutama pada biji-bijian dan minyak nabati. Kemudian alur dari vitamin E ini sebenarnya hampir sama dengan model atau rute metabolisme dari vitamin A. Kalau di vitamin A adalah retinol, sedangkan di vitamin E adalah tokoferol. Tapi alur perjalanannya ini mirip karena dijembatani oleh lipoprotein yang bersama dengan komponen lain yang larut dalam lemak atau dalam gabungan kilomikron pada saat didistribusikan. Nah, masuk di dalam bersamaan dengan lemak karena banyak pada minyak nabati dalam bentuk tokoferil ester. Nah, tokoferil ester ini merupakan ester penggabungan antara tokoferol dengan asam lemak dan bersama dengan komponen yang larut lemak ada di dalam bahan makanan. Nah, sebelum dia memasuki sel usus untuk diserap atau melalui dinding usus, nah dia harus disederhanakan dulu atau dihidrolisis menjadi tokoferol dan asam lemak. Nah, asam lemak dan tokoferol ini kemudian baru bisa masuk menuju atau menembus dinding usus. Nah, dengan bantuan ada beberapa enzim tentunya. Sebenarnya tidak hanya esterase pankreas, tetapi di situ ada emulsifier dari empedu, kemudian ada lipase juga. Nah, di sini saling berkolaborasi untuk menyederhanakan atau menghidrolisis tokoferil ester menjadi tokoferol dan asam lemak. Nah, free tokoferol atau tokoferol bebas ini kemudian dia masuk ke dalam sel enterosit atau sel dinding usus. Jadi dia bisa diserap masuk ke dalam sel enterosit atau sel dinding usus. Nah, kemudian di dalam dinding usus tadi dia akan disintesis kembali menjadi tokoferil ester, kemudian dia diikat atau bergabung bersama kilomikron untuk didistribusikan menuju hati melalui sistem limfatik ya.
bersama kilomikron. Ada beberapa juga dalam jumlah yang tidak banyak, terutama yang terikat pada komponen lemak dengan rantai pendek, ya ini bisa melalui langsung menuju kepada sistem vena porta untuk menuju ke hati. Nah, yang tergabung dalam kilomikron tadi melalui sistem limfa, kemudian menuju ke hati, dan jika tidak digunakan, dia akan disimpan pada sel parenkim hati, atau dia yang akan digunakan, dia akan didistribusikan bersama dengan very low density lipoprotein atau VLDL, menuju didistribusikan melalui peredaran darah menuju ke jaringan-jaringan di dalam tubuh atau sel-sel yang ada di dalam tubuh yang membutuhkan. Mekanisme uptake-nya atau pengambilan tokoferol oleh sel ini hampir sama dengan retinol, yaitu melibatkan adanya lipoprotein lipase yang menghidrolisis tokoferil ester dari kilomikron dan menjadi tokoferol bebas, kemudian diserap. Nah, pada saat sudah sampai di dalam sel, digunakan sebagai fungsinya. Yang tadi sudah saya sampaikan, mekanisme fungsi utama adalah sebagai antioksidan. Lalu yang tidak dimanfaatkan oleh sel akan dibawa kembali menuju ke menuju ke hati untuk disimpan. Nah, ini alur yang secara detail ya. Jadi yang pertama adalah dari sini ya, tokoferil ester, kemudian saya lanjutkan. Jadi dari tokoferil ester, kemudian dia disederhanakan atau dihidrolisis tadi di dalam usus, di dalam rongga usus ya, atau lumen usus, belum diserap menjadi tokoferol. Tokoferol kemudian dia diserap masuk ke sel epitel usus atau sel dinding usus atau sel enterosit. Ya, kemudian di sel enterosit dia dibentuk kembali menjadi tokoferil ester bersama dengan kilomikron, memasuki sistem limfatik dan kemudian memasuki sistem peredaran darah menuju ke hati untuk disimpan di dalam sel parenkim jika tidak digunakan. Kalau digunakan, dia akan dikemas menjadi lipoprotein bentuk lain ya, bersama lipoprotein bentuk lain yaitu very low density lipoprotein. Jadi kilomikron dan VLDL itu sama-sama lipoprotein. Yang berbeda adalah komposisinya saja. Kemudian VLDL membawa vitamin E atau tokoferol ke peredaran darah ke seluruh tubuh untuk diambil. Nah, pada saat di dalam peredaran darah, jika tidak digunakan maka akan dibawa kembali ke dalam hati oleh kilomikron remnan, atau dia ada dalam low density lipoprotein atau LDL. Nah, ada transporter atau pembawa dari vitamin E, yaitu protein transporter yang sering disebut sebagai tocopherol binding protein. Kalau di vitamin A adalah retinol binding protein. Nah, ini merupakan transporter yang disintesis di dalam hati. Peranannya adalah untuk transport intraseluler ya. Jadi yang di dalam jaringan untuk melewati dinding mitokondria atau memasuki inti sel, ini dijembatani atau dibawa oleh TBP. Kemudian
TBP juga berperan dalam mengangkut tokoferol ini menuju plasma sebagai VLDL. Nah, fungsi dan mekanisme aksi dari vitamin E tadi saya sudah sampaikan, yaitu sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah suatu senyawa yang dia berperan sebagai benteng. Jadi misal di sini ada senyawa yang atau sel atau lapisan sel tubuh yang akan diserang oleh radikal bebas. Radikal bebas itu banyak yang ada di alam maupun yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, misalnya ada radikal bebas mau merusak si sel tadi, si antioksidan ini dia akan mengorbankan diri dan dia berikatan dengan radikal bebas, sehingga sel yang akan diserang tadi tidak jadi diserang. Nah, di dalam sel-sel tubuh kita yang paling mudah diserang adalah sel yang memiliki komposisi asam lemak tak jenuh ganda. Karena di situ ada ikatan rangkap yang relatif akan banyak diserang oleh radikal bebas karena memiliki pasangan elektron yang ingin diambil oleh radikal bebas. Jadi sel tubuh yang elektronnya diambil oleh radikal bebas, dia akan menjadi tidak stabil. Nah, sehingga adanya antioksidan ini harapannya adalah sebagai donor elektron, sehingga radikal bebasnya bukan berikatan dengan sel, tetapi berikatan dengan antioksidan. Nah, ikatan ini nanti akan diekskresikan ke keluar tubuh melalui urin atau melalui keringat. Nah, ini contoh mekanisme pertahanannya. Jadi pada saat ini adalah membran, ini gambar sel ya, gambar dinding sel yang tersusun atas komponen fosfolipid dan beberapa komponen yang lain. Nah, fosfolipid ini di sini ada radikal bebas ya. Nah, pada saat ada radikal bebas yang nempel, maka bagian dari fosfolipid ini akan ada yang diikat oleh radikal bebas. Akibatnya apa? Akibatnya sel yang sudah diikat tadi akan rusak. Nah, rusak dan menjadi tidak stabil, otomatis susunan dinding sel ini juga akan menjadi rusak. Nah, sehingga itulah terjadinya kerusakan sel. Nah, kerusakan sel ini kalau di ilmu toksikologi, nah ada dua kemungkinan, dia bisa pulih atau dia menjadi rusak. Rusaknya ini bisa rusak benar-benar lisis, hancur, atau dia tetap bertahan tetapi menjadi sel yang mutagen, yang itu menjadi cikal bakal dari sel kanker. Nah, di sini peran dari vitamin E adalah sebagai antioksidan. Jadi ada vitamin E di sini. Pada saat ada radikal bebas, yang diikat itu bukan membran fosfolipidnya, tetapi vitamin E-nya. Nah, sehingga ikatan antara vitamin E dan radikal bebas ini menjaga supaya komposisi dari fosfolipid ini di dalam pembentukan sel tidak menjadi berantakan atau tidak rusak. Jadi dia sebagai donor yang mengorbankan diri untuk berikatan dengan radikal bebas. Nah, kemudian ini ya ada radikal bebas ya di dalam sel. Nah, kemudian pertahanan, kalau vitamin E itu sering disebut sebagai pertahanan eksternal ya, antioksidan eksternal. Jadi dia yang berikatan dulu dengan radikal bebas. Nanti hasil ikatan dari vitamin E dengan radikal bebas itu dinetralisir kembali atau menjadi komponen yang diekskresikan. Nah, selain vitamin E,
juga ada vitamin C dan beberapa endogenous antioksidan ya, seperti GSH, glutathione yang tereduksi atau adanya glutathione intinya yang sebagai antioksidan internal, atau juga ada sitokrom yang banyak antioksidan yang dihasilkan oleh komponen tubuh terutama di sel hati. Nah, kemudian ekskresi dari tokoferol. Nah, ini banyak yang diekskresikan melalui empedu feses. Ya, kemudian ekskresi dari tokoferol. Jadi pada saat tokoferol ini tidak diserap, dia akan diekskresikan melalui feses, atau pada saat produk metabolit yang telah berikatan dengan antioksidan tadi, dengan radikal bebas, dia akan juga diekskresikan. Jadi ekskresi bisa karena kelebihan dari makanan atau karena tidak tergabung dalam VLDL di hati untuk didistribusikan, artinya dia tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian pada saat dia berperan sebagai antioksidan, nah, alfa tokoferol ini akan dimetabolisme menjadi alfa asam tokoferonat. Kemudian dia bersama konjugat atau pengikat lainnya supaya dia bisa dilarutkan ke dalam urin. Jadi dia perlu dikonversi menjadi produk yang bisa larut ke dalam urin, kemudian diekskresikan melalui urin. Jadi kalau di dalam bahasan toksikologi pangan, nah ini akan ada nanti proses detoksifikasi dari fase 1 dan fase 2. Nah, teman-teman jika ingin mendalami proses bagaimana mekanisme pertahanan tubuh dari radikal bebas, bisa didiskusikan di dalam beberapa buku atau topik yang terkait dengan toksikologi pangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk vitamin E atau tokoferol. Kemudian vitamin larut lemak yang sesi terakhir yang saya kupas adalah vitamin K. Nah, vitamin K ini dia juga larut di dalam lemak dan larut di dalam pelarut organik tentunya, tidak tahan dengan suhu tinggi dan sinar ultraviolet, sehingga proses pengolahan dengan suhu tinggi maupun proses yang terpapar pada sinar matahari akan mengurangi aktivitas vitamin K secara biologis. Nah, di alam atau di dalam bahan pangan ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk vitamin K1 atau phylloquinone dan vitamin K2 atau menaquinone. Bentuk sintesis dari vitamin K3 atau sering disebut sebagai menadion, nah ini akan aktif setelah adanya proses alkilasi atau penambahan gugus alkil. Nah, tadi phylloquinone ini dominan ada pada pangan, pada produk olahan susu, atau pada beberapa biji-bijian yang di dalamnya ada minyak atau ekstrak minyak dari biji-bijian. Kemudian ada beberapa pada sayuran yang berwarna hijau. Sedangkan menaquinone ini banyak disintesis pada proses fermentasi atau proses aktivitas dari bakteri yang ada di dalam usus kita, baik itu yang bersifat fakultatif anaerob maupun obligat anaerob. Nah, vitamin K dalam bentuk phylloquinone ini, menaquinone ini yang disebut sebagai vitamin K yang mampu disintesis oleh tubuh kita sendiri. Jadi hampir sama dengan vitamin D ya, atau sering disebut sebagai conditionally essential.
Nah, tubuh kita mampu mensintesis vitamin K jika ada mikroba yang fakultatif anaerob atau obligat aerob tadi. Kemudian tubuh kita juga mampu mensintesis vitamin D jika ada sinar ultraviolet. Jadi tidak bisa real atau pure sintesis sendiri di dalam kondisi apapun. Jadi hanya ada syarat yang harus terpenuhi atau ada komponen yang harus muncul di situ sehingga bisa sintesis. Nah, ini bentuknya yang berbeda-beda antara menadion, filoquinone, dan menaquinone. Nah, untuk penyerapan, filoquinone ini tidak dicerna lebih detail, tetapi langsung bisa diserap setelah dia dibebaskan dari matriks bahan pangan, kemudian diserap di bagian jejunum, bagian usus tengah ya, duodenum, jejunum, ileum. Nah, penyerapannya meningkat dengan adanya lemak makanan, kemudian garam empedu dan getah pankreas. Artinya di situ proses pemisahan dari matriks bahan pangan diperlukan tetap, meskipun dia penyerapannya lewat kondisi yang lebih sederhana. Beberapa filoquinon juga diserap oleh transport aktif dari usus halus bagian proksimal. Terutama ini terjadi pada kondisi kadar di dalam bahan pangan sangat sedikit, jadi transportnya aktif. Nah, kemudian menaquinone yang bisa disintesis oleh beberapa bakteri di saluran pencernaan bagian bawah atau lower intestine ya atau bagian usus besar. Kemudian dia bisa diserap di bagian ujung usus halus atau ileum atau melalui mekanisme penyerapan yang bertahap dari usus besar. Nah, di dalam enterosit atau di dalam sel epitel usus, kemudian filoquinone ini masuk ke dalam kilomikron. Ya, bergabung tadi bersama dengan komponen vitamin E, vitamin A, dan masuk sistem limfatik, kemudian ke peredaran darah, masuk ke hati, di hati disintesis VLDL, ini sama-sama lipoproteinnya yang berperan untuk distribusi ke jaringan. Kalau ada lebihnya nanti dikembalikan ke seluruh tubuh melalui kilomikron remnant. Jadi ada lipoprotein yang disintesis oleh hati yaitu VLDL atau very low density lipoprotein atau lipoprotein dengan densitas yang sangat rendah yang paling mudah didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian di jaringan-jaringan ditangkap dengan adanya lipoprotein lipase, dilepas vitamin E, vitamin K, vitamin A dimanfaatkan oleh jaringan. Kalau tidak dibutuhkan, dia akan dibawa kembali ke hati untuk didistribusikan atau disimpan disimpan atau didistribusikan di kemudian pada saat adanya rendahnya sintesis. Nah, karena vitamin K ini mampu disintesis secara mandiri, maka dalam jumlah yang besar tidak perlu disimpan di dalam hati, karena pada saat tubuh membutuhkan, maka mikrobia yang ada di usus besar tadi akan banyak terstimulasi untuk menghasilkan dan efisiensi penyerapannya akan ditingkatkan. Nah, untuk ekskresi sebagian besar dari filoquinone akan terkonjugasi bersama dengan asam glukuronat untuk diekskresikan terutama bersama feses melalui empedu. Beberapa metabolit juga diekskresikan melalui urin. Kemudian eksekresi dari menaquinone menghasilkan metabolit berupa menadiol fosfat dan
menadiol sulfat yang diekskresikan dalam feses dan urin. Jadi intinya produk metabolitnya jadi diekskresikan dalam bentuk metabolitnya dan dibuang melalui feses maupun urin. Yang di feses itu artinya banyak yang tidak terserap, yang di urin itu artinya yang sudah digunakan atau yang sudah diserap tetapi tidak dimanfaatkan. Fungsi dan mekanisme aksi dari vitamin K ini terutama berperan di dalam proses pembekuan darah, di mana dia berperan di dalam produksi protein protrombin, ya menjadi trombin. Di situ ada proses karboksilasi atau penambahan gugus karboksil. Nah, penambahan gugus karboksil ini memerlukan vitamin K sebagai katalisator, bagian dari enzim yang ada di sana, ada proses itu. Kemudian vitamin K juga berperan dalam reaksi pembentukan osteokalsin, salah satu protein yang penting di dalam kalsifikasi tulang. Jadi selain perannya di dalam pembentukan trombin, di dalam pembentukan benang fibrin, di dalam proses pembekuan darah, dia juga berperan di dalam kalsifikasi tulang. Sehingga defisiensinya arahnya adalah ke kegagalan pembekuan darah atau ke kegagalan kalsifikasi tulang. Tapi kondisi defisiensi ini jarang terjadi karena di dalam usus mampu disintesis sendiri dan di dalam bahan pangan juga ada sumber vitamin K. Nah, kondisi yang terjadi defisiensi biasanya pada bayi yang baru lahir di mana sistem gastrointestinalnya belum berperan bagus atau belum bekerja, belum banyak mikroba fakultatif anaerobik yang memproduksi vitamin K, sehingga mungkin bisa terjadi defisiensi. Kemudian orang-orang yang menggunakan atau mengonsumsi antibiotik dalam jumlah yang besar dan dalam durasi waktu yang lama juga berisiko defisiensi vitamin K, karena antibiotik itu selain membunuh mikroba yang berperan jahat, dia juga membunuh mikroba yang bisa mensintesis vitamin K. Kemudian ada masalah di usus atau pada orang-orang yang sudah tua yang sudah mengalami penurunan fungsi dari gastrointestinalnya. Toksisitas jarang terjadi, ada terjadi hanya karena konsumsi bentuk sintesis dari menadion. Kalau dari makanan atau dari sintesis mikrobia, phylloquinone dan menaquinone tidak terjadi. Kemudian ada interaksi antara vitamin E dan vitamin K. Jadi kalau kelebihan vitamin E asupan, terutama dari suplemen, ini juga akan mengganggu metabolisme dari phylloquinone serta meningkatkan oksidasi dan ekskresi dari semua bentuk vitamin K. Artinya kalau berlebihan dalam konsumsi vitamin E, ada potensi defisiensi vitamin K. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait vitamin E dan vitamin K. Tentunya tidak bisa sangat detail karena keterbatasan waktu. Jika ingin mengeksplor lebih lanjut, bisa mengambil referensi dari textbook atau e-book seperti dari Groper atau dari berbagai macam sumber ya, yang mengupas mengenai metabolisme vitamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.